Woi, sial. Aku lagi di sawah nih. Biasa, seorang petani. Waktunya bersih-bersih sawah. Tapi ya nggak apa-apa kali ya. Namanya juga seorang petani. Cari nafkah lewat sawah, lewat kebun. Tapi bukan itu yang mau kita bahas. Jangan senyum-senyum dulu. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai suatu adat di Lombok yang cukup menarik nih kita bahas. Kalau ada teman-teman yang dari Lombok ini pasti paham nih mengenai adat kawin culik. Nah, jadi ini yang kita bahas. Di Lombok itu ada adat yang namanya kawin culik, di mana kalau kita sebagai laki-laki mau menikah, nah itu kita harus menculik mempelai perempuannya. Teman-teman tahu yang namanya menculik kan? Menculik, nyuri, atau nyolong, mengambil sesuatu tanpa sepengetahuan orang lain. Nah, itulah menculik. Jadi artinya kamu berani nggak mengambil anak orang nih? Kalau kamu mau menikah, kalau kamu nggak berani ya nggak usah nikah. Itulah ada di Lombok. Jadi kita sebagai laki-laki harus memang memiliki keberanian untuk menculik. Nah, ini kita menculik ini anak orang nih, bukan menculik motor, sendal di masjid, bukan. Anak orang nih yang kita culik nih. Lombok memang keras guys. Mau nikah aja itu perjuangannya luar biasa. Kebayang nggak sih? Kamu ketahuan menculik anak ayam. Ah, luar biasa tuh. Kamu digebukin semasa, serakyat. Nah, bayangkan kalau kamu ketahuan menculik anak orang. Ah, mampuslah kau. Jadi, kalau kamu mau menculik, kamu butuh strategi yang matang. Tekad yang benar-benar kuat. Jangan setelah kamu mau menculik, kemudian timbul rasa ragu-ragu. Ah, mati. Teman-teman bisa lihat video ini ya. Video ini saya ambil dari channel Gumigora Official ya. Teman-teman bisa nonton sendiri di channelnya. Ini adalah gambaran seorang lelaki yang akan menculik calon mempelai wanitanya yang akan dia ajak menikah. Jika kita perhatikan proses penculikan ini, sebenarnya proses penculikan ini tidaklah semata-mata kita menculik calon mempelai wanita secara paksa. Namun sebelumnya kita sudah mengenal pihak wanita tersebut, baik dalam rangka ta'arufan, pacaran, tunangan, dan lain sebagainya. Kemudian sebelum penculikan kita juga harus tahu apakah mempelai wanitanya itu sudah siap menikah atau tidak. Jika dia sudah siap menikah, maka selanjutnya kita tinggal membuat janji menentukan waktu kapan penculikan akan dilakukan. Jadi kita tidak bisa sembarangan culik ya. Kita belum membuat janji, apalagi kalau kita tidak mengenal wanita itu. Bisa-bisa dia teriak minta tolong, kita habis kena hajar massa. Selain itu kita juga tidak bisa menculik wanita yang di bawah usia atau yang masih sekolah, atau wanita yang menolak untuk menikah, itu kita tidak bisa menculiknya. Kita juga tidak bisa menculik wanita di bawah usia atau wanita yang menolak untuk menikah, sebab akan ditolak oleh KUA karena sesuai juga dengan undang-undang pernikahan yang berlaku. Woi, mikir apa? Setelah penculikan itu, wanitanya itu dibawa ke rumah pihak laki-lakinya. Bukan disekap, ditahan, atau dibawa ke hotel, tapi dibawa ke rumah pihak laki-lakinya. Paham? Setelah calon pengantin atau mempelai sampai ke rumah pihak laki-laki, ini akan memakan waktu proses yang sangat panjang, sehingga sampai ke akad nikah. Jika ada kesempatan lain waktu kita bahas. Tapi singkat cerita, setelah akad nikah, inilah proses yang ditunggu-tunggu, yang disebut sebagai nyongkolan atau menjadi raja sehari. Ini dikisahkan seperti zaman-zaman kerajaan zaman dulu ya. Teman-teman bisa perhatikan video berikut. Ini adalah proses nyongkolan. Sederhananya, nyongkolan adalah suatu perjalanan dari rumah laki-laki ke rumah perempuan, di mana diiringi oleh ribuan orang serta menggunakan musik. Tujuan nyongkolan itu sendiri adalah, oi, tengok dulu lah.
Oh, cantiknya. Nah, oke. Tujuan nyongkolan itu adalah di mana akan berpamitan mempelai perempuan kepada orang tuanya. Wow, mantap. Goyang apaan tuh? Nah, ini adalah musik ya yang disebut sebagai kecimol kalau di Lombok. Woi, udah dulu lah. Hari semakin panas nih. Aku nggak jadi bersih-bersih. Sial. Bye, lanjut. Hahaha. Kau ya, jangan pura-pura lupa kau. Subscribe dulu lah. Panas nih. Nggak subscribe, kelahi kita.